Kita sering mengkritik Barat ini, pada saatnya Barat akan hancur. Kan kita sering begitu. Sebenarnya ya ada tokoh dari mereka sendiri, termasuk Oswald Spengler ini yang meramalkan deklinasi turunnya peradaban Barat. Malam ini kita mengulas banyak dari buku ini. Manusia Barat hari ini yang selalu mengejar pengetahuan, kemajuan, kemakmuran, tapi seringkali dengan mengorbankan nilai-nilai etik dan spiritual. Tadi saya sebut Faust. Faust ini tokoh, orang pinter, cendekiawan, tapi menjual jiwanya pada iblis. Namanya Mephistopheles. Mephistopheles ini menukar jiwanya Faust dengan pengetahuan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Jadi kalau tiba-tiba kalian ketemu iblis terus nawari sampai tak dadekke wong pinter terus kuwasa. Implikasinya kan mesti dominan, mesti kaya, mesti unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan belajar lagi. Baik, kita kenalan sebentar nggih sama beliau. Mungkin teman-teman masih asing. Sengaja saya tulis judulnya pakai bahasa Inggris biar kalian ngeri duluan. Wah, temanya abot ini mesti. Padahal mungkin tidak seberat itu. Itu judul buku beliau setelah ditranslate dalam bahasa Inggris karena beliau orang Jerman. Bukunya bahasa Jerman. The Decline of the West. Nah, kita kan sering itu menunggu-nunggu karena kita sering mengkritik Barat ini, pada saatnya Barat akan hancur. Kan kita sering begitu. Sebenarnya ya ada tokoh dari mereka sendiri, termasuk Oswald Spengler ini yang meramalkan deklinasi turunnya peradaban Barat. Keahliannya banyak, meskipun nanti baru membuat kontroversi dan menarik dunia ilmiah akademik dengan terbitnya buku itu. The Decline of the West. Ini buku 2 jilid. Teman-teman boleh cari kalau tertarik. Malam ini kita mengulas banyak dari buku ini. Nah, ada quote untuk membuka pikiran kita dari beliau tentang sejarah. Cultures are organisms, and world history is their collective biography. Jadi kata Spengler, budaya-budaya itu sebenarnya seperti makhluk hidup. Dan sejarah dunia itu biografinya. Jadi ini nanti jadi landasan semua gagasan beliau tentang sejarah. Jadi kita kenal misalnya ada budaya Jawa, budaya Sunda, budaya apapun itu seperti organisme. Seperti organisme itu maksudnya apa sih? Seperti makhluk hidup. Dia lahir, berkembang, mateng, kemudian menurun dan pada akhirnya mati. Jadi tidak usah kaget kalau budaya kok terus pada akhirnya mati. Juga tidak usah kaget dari puncak kok terus turun. Karena mereka memang seperti organisme. Nanti di bukunya Spengler menyebut ada 9 contoh peradaban dan budaya besar dunia. Dan banyak yang sudah hilang, ada yang susut, ada yang masih bertahan. Jadi beliau menyebut Mesir kuno, Babilonia, India, Tiongkok, Romawi, Yunani, Apolonian, era Helenisme, Arab, Islam, Timur Tengah. Kan pernah kita mengalami kejayaan di sekitar abad ke-7 sampai abad 14.
Rusia, dan juga Barat. Dia menyebutnya Faustian. Ini nanti kita jelaskan maksudnya Faustian. Tapi ini 9 ini kan peradaban besar dunia. Dia silih berganti dominan dalam peradaban. Babilonia kuno, Mesir kuno ya sudah hilang sekarang. Pengaruh peradabannya mati. Jadi teman-teman boleh tanya, Pak, berarti budaya kita pada akhirnya, ya karena kalau pakai logikanya Spengler, ya budaya manapun nanti akan mengalami fase ini, fase siklus. Ini mirip seperti sebelumnya teorinya Ibnu Khaldun yang dulu pernah kita bahas. Jadi peradaban-peradaban itu ya lahir, berkembang, mateng, susut, dan mati. Sebagaimana kita manusia. Kalau di Spengler, kalau peradaban mungkin sekitar 1000-an tahun lah biasanya bertahan. Sebagaimana manusia, kalau manusia kan 70-an tahun. Nah, jadi peradaban juga begitu, ada usianya. Jadi dunia ini muter. Jadi kalian tenang saja kalau merasa, wah kita kalah sekarang, Pak. Kita tidak maju sekarang, Pak, tenang saja. Wong muter kok, pada saatnya mungkin kita naik, tapi yombuh kapan. Seperti Spengler ini, pada saatnya Barat juga akan susut kok, akan turun, tapi ya entah kapan. Tapi ya pasti akan terjadi. Buktinya apa? Coba cek peradaban-peradaban besar itu. Mana ada yang sampai sekarang masih survive jaya sebelumnya. Kalau hari ini sih yang jaya ya Barat, kalau versi Spengler. Tapi ya Barat sebentar lagi akan jatuh. Dengan teori beliau sendiri. Makanya gagasan beliau ini banyak dikritik, kontroversi. Banyak yang anggapnya, ndak ilmiah, ngeramal saja, dan lain sebagainya. Ya karena dia langsung menohok langsung pada kebanggaan orang Barat saat itu. Tapi beliau punya reasoningnya sendiri, punya alasannya sendiri. Kayak ya teori siklus itu kan ya tidak hanya di Barat, kita punya tadi Ibnu Khaldun. Nanti minggu terakhir kita membahas Ronggo Warsito, itu ya teorinya siklus. Jadi peradaban. Orang Jawa ada istilah cokro manggilingan. Hidup ini muter seperti roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya mungkin bedanya durasinya saja. Ada yang di atasnya lama, ada yang di atasnya cepat. Baik, jadi ini dasarnya nggih, bahwa budaya, peradaban, sejarah itu organisme seperti makhluk hidup. Kita lanjutkan. Tadi saya sebut Faust. Nah, Faust itu sebenarnya tokoh dalam novelnya Goethe. Dulu pernah kita bahas tokoh ini, silahkan dicari. Salah seorang pujangga Barat. Yang suka dengan Islam juga beliau ini. Beliau nulis novel judulnya Faust. Faust ini tokoh orang pinter, cendekiawan, tapi menjual jiwanya pada iblis. Namanya Mephistopheles. Ini mungkin dekat-dekat kayak Aristoteles, dekat-dekat kayak mungkin itu maksudnya ya. Mephistopheles ini menukar jiwanya Faust dengan pengetahuan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Jadi kalau tiba-tiba kalian ketemu iblis terus nawari sampai tak dadekke wong pinter terus kuwasa. Implikasinya kan mesti dominan, mesti kaya, mesti unggul. Ini kuncinya kan dua itu, pengetahuan dan kekuasaan kita miliki. Dan Faust ini menjual jiwanya. Ini sebenarnya analogi kata Spengler, menjual jiwanya itu apa? Mengorbankan nilai, mengorbankan kemanusiaan, mengorbankan spiritualitas. Demi ilmu dan kekuasaan. Demi sain dan
kekuasaan. Jadi ini simbol kata Spengler, Vos ini manusia barat hari ini yang selalu mengejar pengetahuan, kemajuan, kemakmuran, tapi seringkali dengan mengorbankan nilai-nilai etik dan spiritual. Tidak terlalu menomorsatukan moral, tidak terpesona dengan yang spiritual, yang penting pengetahuan dan kekuasaan. Yang penting sains, yang rasional, yang masuk akal, yang penting teknologi tambah canggih. Ini kan fokusnya Barat, kata Spengler. Terus tiba-tiba kaget karena kehilangan kemanusiaannya, lenyap visi spiritualnya, dan dari situlah nanti titik pelan-pelan Barat akan susut. Nah, ini pandangannya Spengler menafsirkan seorang Vos. Boleh teman-teman yang jurusan filsafat atau sastra meneliti novel ini. Novel ini terkenal sekali, menggambarkan jiwa Barat saat itu. Soulnya Barat. Saya tidak tahu kalau sekarang seperti apa. Tapi ini dalam cermatannya tokoh-tokoh seperti Goethe tadi. Baik, ini nanti yang dikritisi oleh Spengler. Kenapa kemudian beliau menyimpulkan Barat akan susut. Ini era, kalau mungkin di versinya Ronggo Warsito ini memasuki fase kolobendu. Sebentar lagi hancur. Meskipun beliau nulisnya tahun tadi ya sekitar 30-an. Tapi ya sampai sekarang kok ndak hancur-hancur Pak. Ya ndak tahu wong ini kan perspektifnya beliau mungkin sebentar lagi. Sebentar lagi itu kan bisa panjang. Bisa besok-besok atau situasi berubah. Tapi titik pentingnya tidak di sini. Menurut saya titik pentingnya Spengler adalah cara kita membaca sejarah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang agak teori ya, kita belajar yang saya bilang tadi, cara membaca sejarah. Kata Spengler, ketika kita membaca dunia ini, ada dua sudut pandang. Kita melihat dunia sebagai alam, atau kita melihat dunia sebagai sejarah. Ini caranya beda. Jangan dicampur. Dunia sebagai alam, ya di situ kita melihat dunia ini dengan hukum alamnya, dengan kausalitasnya, dengan mekanismenya. Apa adanya yang sifatnya tetap di situ, itu dunia sebagai alam. Istilah beliau logic of space. Logic of space itu cara berpikir ruang. Contohnya gini loh. Dunia sebagai alam itu kalau membaca manusia ya. Orang Indonesia itu cirinya ramah-ramah. Nah, ini dunia sebagai alam. Kita lihat aspek statisnya. Nenek moyang kita dulu itu orang pelaut, tangguh-tangguh misalnya. Ini dunia sebagai alam namanya. Jadi kita melihat aspek ruangnya, logic of space-nya. Dunia sebagai alam ini mungkin relevan untuk hal-hal yang memang sifatnya tetap kausal. Seperti alam. Alam itu kan matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Seperti itu terus. Air itu kalau dididihkan 100 derajat dia akan mendidih. Dipanasi 100 derajat dia mendidih. Nah, itu seperti itu terus. Minyak itu mendidih berapa derajat? Kalian tidak pernah belajar ini ya? Berarti tidak bisa dibawa untuk membaca dunia sebagai alam kalian.
Kalian religius ya, kalau derajat-derajatan kalian kan ngertinya sholat itu pahalanya kalau jamaah dilipatkan 27 derajat. 27 derajat itu bedanya apa dengan 100 derajat tadi? Baik, jadi ini dunia sebagai alam. Kalian melihat fenomena yang tetap, yang pasti. Istilah beliau things become, dunia yang jadi. Barat itu begini. Kalau Tiongkok begini cirinya. Nah, kalau Indonesia begini. Nah, kalau Jawa begitu. Itu dunia jadi. Logic of space. Tapi ada cara pandang kedua. Ini yang disukai oleh Spengler, yaitu apa? Dunia sebagai sejarah. Sederhananya begini, dunia sebagai sejarah itu ada istilah logic of time, logika waktu. Kalau tadi saya bilang orang Indonesia itu ramah-ramah, dunia sebagai sejarah itu ada lanjutannya. Kapan itu? Tahun berapa itu? Ramahnya bagaimana? Dulu sama sekarang sama enggak? Ini membaca dunia sebagai sejarah. Berhubungan dengan pengalaman hidup. Jadi kalau di Jerman itu ada istilah Erleben, pengalaman yang hidup. Pengalaman yang hidup itu beda dengan pengalaman-pengalaman statis. Kalian berangkat ke sini naik motor mungkin karena rutin, itu mungkin pengalamanmu berangkat ke sini itu tidak hidup. Tapi tiba-tiba di jalan kamu ketemu mantanmu dulu. Terus kamu kaget luar biasa. Loh, ketemu lagi sama kamu. Berangkatmu ngaji malam hari ini itu namanya pengalaman yang hidup. Bagian dari sejarah kan kamu menyebutnya begitu. Kalau dunia sebagai alam ada kausalitas. Kalau dunia sebagai sejarah istilahnya Spengler ada destiny. Ada nasib. Jadi ini membaca dunia yang sifatnya dinamis. Tidak pasti. Kadang-kadang harus masuk lebih dalam karena ada konteksnya. Makanya alatnya namanya critical understanding. Pemahaman yang kritis. Membacanya tidak bisa hanya kayak alam tadi. Kalau kayak alam tadi hanya deskriptif, menjelaskan saja. Ada orang dipukul, itu alam saja menjelaskannya. Teman saya mukul temannya, itu alam saja. Tapi kalau sebagai sejarah, kamu lihat, ini mukul itu motifnya apa, karena apa, alasannya apa, tujuannya apa. Sama-sama mukul bisa beda. Cara memahaminya, itu yang disebut critical understanding. Yang ini dipukul musuhnya, makanya terus dia pengen bales. Yang ini yang mukul pacarnya, dia pengen dipukul lagi. Cubit aku dong, pukul aku dong, kan gitu. Lu betul. Jadi fenomenanya sama-sama pukul-pukulan, tapi jauh. Sama-sama kejar-kejaran, yang situ polisi sama penjahat. Tapi yang ini kejar-kejaran di pinggir pantai sambil ketawa-ketawa. Nah, ini dunia sebagai sejarah. Baik, jadi istilah beliau things becoming. Jadi things becoming itu logic of time. Dulu pantas, sekarang kayak gitu enggak pantas lagi. Dulu yang kayak gini dihargai, yang kayak gitu enggak dihargai. Dulu boleh seperti itu, sekarang dianggap enggak boleh. Bagi kelompok tertentu, dulu misalnya yang perempuan-perempuan ini pakai jilbab, rambut depannya kelihatan, itu ya sudah, itu sudah Islamik itu. Tapi sekarang ada yang bilang, yo harus ketutup semua, rambut satu pun enggak boleh kelihatan. Logic of time. Dulu dianggap iya, sekarang tidak. Sudah. Itu sejarah. Dan ini nanti sifatnya siklus. Ini cara membaca dunia. Jadi kalau ada orang cerita sesuatu pada kalian, coba kamu cek itu sifatnya logic of space apa logic of time.
Dunia sebagai alam apa dunia sebagai sejarah? Kalau sebagai sejarah perlu critical understanding. Kita harus paham ini kapan, dalam situasi apa, karena apa kejadiannya. Yang bisa saja beda-beda. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini dasarnya ini. Berarti nanti kita membaca dunia sebagai sejarah. Pertimbangannya logic of time. Nah, kunci teori dari Spengler yang banyak dikutip itu sebenarnya ini. Tadi kan bolak-balik saya ngomong siklus. Iya, sejarah itu siklus. Dari fase pre-culture, kemudian early culture, later culture, dan civilization. Ini menarik kata beliau. Teman-teman mungkin sering bingung, Pak, bedanya apa sih Pak kebudayaan dengan peradaban? Kalau kebudayaan itu sifatnya proses kreatif spiritual. Istilahnya kan bagaimana manusia mengerahkan budi dan dayanya untuk membentuk hidup yang baik. Ketika sudah mencapai tujuannya, ada wujudnya, berhasil, buahnya, itulah nanti namanya peradaban. Mengalami universalisasi, rasionalisasi, globalisasi, itu namanya peradaban. Nah, kalau di Spengler, kalau sudah sukses berhasil sampai titik peradaban, itu alamat sebentar lagi turun. Jadi nanti kita lihat kenapa begitu. Kenapa kok kalau sudah sampai peradaban terus turun. Karena peradaban itu perkembangan puncaknya. Jadi ketika sudah civilization itu sudah mulai banyak masalah-masalah. Tapi kalau masih di fase culture, budaya, itu masih banyak kreativitas, masih banyak pikiran, gagasan, masih terbuka. Tapi begitu masuk civilization, sudah mulai muncul pemapanan-pemapanan. Kalau sudah pemapanan itu biasanya mulai masalah. Nah, menarik itu kalau pakai analogi ya. Spengler itu membandingkan sejarah itu seperti budaya, seperti manusia, seperti alam. Kalau manusia kan kita ada masa kanak-kanak, masa muda, masa dewasa, masa tua. Kalau alam kita ada musim semi, ada musim panas, musim gugur, musim dingin. Ya untungnya Spengler orang sana, ada 4 musim. Kalau orang Indonesia musimnya cuma 2. Jadi mungkin teorinya tidak sebanyak ini mungkin ya, isinya cuma 2 mungkin. Ya pokoknya kapan kita menang, kapan kita kalah mungkin begitu. Kalau menang itu musim panas, kemarau, kalau kalah itu musim hujan, atau sebaliknya hujan itu menang, kemarau itu kalah, monggo saja. Tapi karena beliau ada 4 musim, ya menggambarkan pertumbuhan jadi 4. Ternyata manusia juga mengalami 4 fase. Sejarah juga 4 fase, budaya juga 4 fase. Nanti kita pahami satu-satu ya 4 ini. Untuk cermin diri kita belajar, kita ada di fase yang mana. Baik. Jadi ini siklus ya, pre-culture, early culture, later culture, dan civilization. Pre-culture sekarang. Semoga nanti tidak ketemunya, Pak, ternyata kita itu masih pre-culture, Pak. Semoga tidak begitu ya. Eman-eman kalau begitu. Karena pre-culture ini, kalau di teorinya Spengler itu Mesopotamia kuno, Mesir kuno. Sifatnya seperti apa? Pre-culture itu sederhana. Kalau di kita mungkin seperti kehidupan di desa-desa zaman dulu.
Tidak ada kelembagaan yang kompleks. Tidak ada kota. Tidak ada kota itu ya tidak ada mall-mall, tidak ada kota besar yang jadi jujukannya orang. Orang nyaman dengan dirinya, kesederhanaannya. Bisa mencukupi dirinya apa adanya. Masih simple, masih sederhana. Kalau sekarang kan rasanya di mana-mana sudah kota. Bahkan desa pun ya kayak kota sekarang. Minimarket, supermarket di mana-mana ada. Nah, kalau pre-culture itu masih sederhana. Kemudian kesadarannya masih kesadaran mistis. Kesadaran mistis itu menjawab persoalan, merespon problem dengan legenda-legenda, dengan mitos-mitos. Jadi ini hawanya kok agak sumuk ya, jangan-jangan penunggunya tidak berkenan kita ngaji. Ya, ini cara berpikir fase mitos. Jadi ini masih pre-culture. Nah, kok di Indonesia sekarang laku film-film horor. Pemahaman legenda ini, mitos ini, jangan-jangan kita ada di sini masih ada. Kesadaran mistis. Jadi kalau ada temannya bisnis kok sukses, wah itu pesugihan dari mana itu? Wah, mikirnya ngono. Terus ada temennya laku, padahal tidak terlalu cakep loh, kok banyak yang laku, mesti pakai pengasihan itu. Nah itu cara berpikir ini sebenarnya era pre-culture. Memahami apa-apa pakai legenda-legenda. Kemudian yang ketiga, alami. Masih natural. Pertanian, perburuan, masih natural. Dan formatif. Formatif ini potensi besar, cuma belum dieksplor. Tinggal nanti dikembangkan. Jadi ini yang disebut pre-culture. Kayak kita kalau sering ceramah itu, bangsa kita itu sebenarnya luar biasa. Kalau ada kata sebenarnya itu berarti masih potensi. Jadi, kita sebenarnya bangsa yang besar. Ini kalau ada itu mesti potensi, Mas. Belum aktual, masih pre. Masih perlu diaktualkan lagi. Kita lanjutkan ya. Jadi ini fase paling awal. Naik lagi tahap early culture. Early culture ini budaya awal. Ini sudah berbudaya. Kalau tadi kan belum budaya, pre-culture. Kalau ini budaya tapi awal. Di era ini mulai muncul filosofi-filosofi, ide-ide, gagasan-gagasan. Mulai bangkit intelektual dan spiritual. Jadi ketika muncul pikiran ini, pikiran itu, gagasan ini, gagasan itu. Seperti dulu kita memulai bangsa ini waktu kemerdekaan, itu kan banyak sekali tokoh-tokoh dengan gagasan ini, gagasan itu. Ini namanya mulai bangkitnya spiritual dan intelektual. Tokoh-tokoh banyak sekali. Kadang kita heran, dulu loh Pak kita hebat sekali, banyak tokoh, banyak orang-orang pinter. Sekarang kok rasanya tidak sebanyak itu. Mungkin eranya sudah lewat. Ini era early culture. Di era ini terjadi pembentukan identitas budaya. Masyarakat mulai mengembangkan tradisi, adat istiadat, nilai-nilai yang membedakan dengan budaya yang lain. Terjadi ledakan kreativitas seni, sastra, arsitektur, kegiatan intelektual. Ini early culture. Ini, contohnya apa sih? Mesopotamia, Sumeria, Yunani kuno. Nah, ini Yunani kuno sebelum lahirnya filsafat. Era-era Homer, era-era munculnya tradisi-tradisi religi, Zeus dan lain sebagainya. Itu di Yunani kuno. Dan abad pertengahan awal di Eropa munculnya agama-agama.
Ini era early culture. Kota mulai muncul. Banyak orang melakukan urban, pindah ke kota. Kota itu maksudnya ada satu horizon sosial yang maju, yang jadi pusat budaya, ekonomi, dan politik. Kemudian masyarakat juga mulai maju religinya, maju arsitekturnya, maju dalam banyak bidang. Early culture, semangat-semangatnya. Early culture itu visi dan semangatnya muncul meluap-luap. Nah, setelah melewati fase early culture, masuk ke later culture. Kalau di later culture, masyarakat mateng sudah. Kalau ini sudah puncak. Yunani klasik, Sokrates, Plato, Aristoteles ada di sini. Romawi, Helenisme, Islam zaman keemasan ada di sini. Eropa zaman Renaissance ada di sini. Ini tahap later culture namanya. Nah, budaya dewasa, terjadi stabilisasi kelembagaan. Lembaga sosial, politik, agama mulai mapan, muncul aliran ini, aliran itu. Muncul lembaga ini, lembaga itu later culture sudah. Buah dari early culture memuncak di later culture. Kalau sudah memuncak di later culture, pada akhirnya masuk ke fase terakhir sebelum jatuh. Namanya civilization. Kalau ini terjadi sebenarnya ketika orang ingin mempertahankan kemajuannya, ingin mempertahankan keunggulannya. Jadi ini kan tahap puncak. Tadi di later culture orang sampai di puncak kemajuannya. Kalau sudah sampai puncak itu kan alternatifnya dua. Bertahan di puncak atau merosot turun. Jadi kalau kalian merasa, Pak, hidup saya sekarang sedang di puncak-puncaknya, itu bagi saya berat. Karena alternatifmu cuma dua. Kalau tidak bertahan di puncak, ya kamu akan merosot turun. Jadi mending kamu yang bilang, Pak, saya itu masih kurang maju, Pak. Berarti kamu tinggal maju saja. Masih ada fase naiknya. Tapi kalau kamu merasa sudah di puncak, itu alamat akan segera turun. Nah, sama seperti peradaban. Orang itu nyaman, enak, makmur di fase later culture. Biasanya orang yang sudah mengalami enak, itu tidak mau kehilangan kenyamanan, keenakannya. Dan ini yang jadi fokus pikirannya. Akhirnya apa? Kreativitas jadi hilang. Kenapa? Mungkin dia khawatir kalau terlalu kreatif, kenyamanan yang sebelumnya ada hilang. Pokoknya saya pingin gini saja, Pak. Kok gitu saja? Enak, Pak. Kamu diajak berubah, tidak mau sudah. Sudah terlanjur nyaman, terlanjur enak. Nah, itu tipe manusia sudah kayak kalian. Sering saya contohkan dulu, sekedar tempat duduk saja di ngaji ini kan kalian merasa saya kok nyaman ya duduk di sini. Besok kalian akan ke situ lagi. Mungkin sampai ngaji bolak-balik ke situ terus. Kamu ditawari temanmu, mbok coba pindah ke sana lebih enak loh, ndak. Daripada nanti pindah ndak enak, mending di sini saja sudah enak. Fokusmu mempertahankan kenyamanan. Itu yang membuat civilization ini pada akhirnya terus turun. Kenapa begitu? Yang pertama, kalau ini sejarah Barat, Barat itu kemudian terjebak rasionalisme dan materialisme. Ternyata teknologi itu memudahkan ya.
Ternyata sains itu bisa membantu kita banyak. Akhirnya apa? Fokus ke situ terus. Lupa bahwa hidup ini tidak hanya melulu tentang sains, teknologi, dan rasionalitas. Tapi kita ada spiritualitas. Kita ada dimensi budaya. Kita ada banyak dimensi lain. Karena hanya fokus pada yang materi dan yang rasional, akhirnya justru kehilangan banyak yang lain. Nah, ini yang membuat peradaban itu turun jatuh. Kemudian yang kedua, megapolisme. Megapolis itu muncul pusat-pusat perkotaan besar. Semua orang ingin ke sana. Yang tidak di sana merasa belum maju. Yang di sana semakin merajalela. Akhirnya terus peradaban jadi tidak seimbang. Jadi manusia semakin terikat dengan kenyamanan kenikmatannya. Nah, ini yang membahayakan. Kemudian kreativitas hilang. Malah justru tidak kreatif. Kenapa? Khawatir kehilangan kenyamanannya. Kalau ada pikiran yang berbeda, ide yang berbeda, gagasan yang berbeda, cepat-cepat dipinggirkan. Kenapa? Khawatir melenyapkan kenyamanan lama. Bahkan kegiatan intelektual, kegiatan seni itu banyak yang ngulang-ngulang yang lama saja. Direpro lagi. Kalau film itu di remake lagi, pokoknya cerita lama diisi dengan format baru. Selalu begitu. Tidak berani punya kreativitas baru. Ini tanda-tanda mau turun, mau jatuh. Kemudian apa? Kaku secara politik dan sosial. Jadi lembaga-lembaga yang ada terlalu banyak birokrasinya. Semuanya diatur. Kenapa sih Pak kok aturan tambah banyak, tambah banyak? Aturan dibuat tambah banyak karena orang khawatir kehilangan kenyamanan dan kemapanan saat ini. Sehingga kalau ada yang baru khawatir menggoyang yang lama. Akhirnya dibuat aturan lagi, dibuat aturan lagi. Nah, terus karena situasinya ternyata tambah negatif, pada akhirnya muncul pesimisme. Orang sadar bahwa kita tidak baik-baik saja. Cuma memang proses ini tidak bisa dihindari. Beratnya di situ. Jadi, mau gimana lagi, memang siklus. Berarti apa? Sederhananya kalau teman-teman ngalami zaman seperti digambarkan dalam siklus ini, satu-satunya jalan tunggulah sampai hancur total beneran. Akan kembali lagi ke pre-culture. Balik seperti awal lagi. Dan itu yang terjadi dengan peradaban-peradaban besar dunia sebelumnya. Orang bertahan seperti apapun, akhirnya hancur. Jadi ini yang membuat pesimis. Kenapa pikiran-pikirannya Spengler disebut pesimisme? Kita tidak berdaya ternyata menghadapi sejarah. Baik, masih kuatkah teman-teman? Kamu sudah megap-megap sejak tadi. Biar saja pokoknya tak hafizkan materinya, nanti kamu ulang. Ada istilah menarik dari Spengler, yaitu cultural exhaustion. Jadi kelelahan budaya. Kita coba dicek sekeliling kita. Jangan-jangan mengalami kelelahan budaya ini. Kalau sudah mengalami kelelahan budaya, alamat nanti deklinasi. Kita akan turun. Budaya bisa lahir, bisa berkembang, bisa susut, bisa mati. Kalau sedang mengalami ini, itu alamat akan susut dan mati pada akhirnya.
Yang pertama apa? Hilangnya energi kreatif. Dalam budaya kita tidak ada yang baru lagi. Yang kita omongkan tiap hari adalah reservasi, menjaga, konservasi yang lama. Budaya kita mungkin masih ada tapi kayak museum. Museum itu kan dia ada sih tapi hanya di tempat tertentu adanya dan tidak terlibat dengan keseharian kita. Tidak ada yang baru, tidak kreatif. Nah ini yang disebut kelelahan budaya. Berarti budaya kita capek, tidak ada yang baru lagi. Mungkin selama ini ada sedikit-sedikit percikan tapi tidak ada yang peduli. Baik, ini kalau dibiarkan bisa mati budayanya. Yang kedua, terlalu banyak birokrasi dan standarisasi. Akibatnya apa? Individualitas dan kreativitas lenyap. Apa-apa diatur, apa-apa distandarkan. Orang kalau mau melakukan apa saja terus tanya, ini aturannya bagaimana? Ini rumusnya bagaimana? Dia sendiri tidak berani berpikir sendiri secara kreatif. Dan memang yang punya kekuasaan terus memproduksi aturan, memproduksi standar-standar. Ini bagian dari kelelahan budaya. Orang jadi tidak kreatif lagi. Itu kayak mahasiswa kalau disuruh bikin makalah terus padahal oleh dosennya bebas sih kamu bikin makalah kayak gimana, terus kamu tanya halamannya berapa Pak, terus spasinya berapa Pak, sudah tidak diatur kamu minta diatur. Itu kan kayak orang males mikir. Mikir itu kan budaya. Jangan-jangan kamu kelelahan. Jadi daripada saya mikir sendiri, mending dipikirkan dosennya. Nah, kadang-kadang kan begitu. Saya kadang kajian itu, panitianya tanya, Pak Faiz nanti temanya apa ya? Loh kok kamu yang tanya saya? Kamu yang butuh untuk diberi materi apa? Kita ikut Pak Faiz saja. Lah itu piye? Mikir tema saja, tidak siap. Jadi kreativitas jadi hilang. Jadi kalau budaya dengan kreativitas yang kelelahan seperti ini, sudah lama-lama kita akan susut dan mati. Kemudian yang ketiga, kalau istilahnya Spengler apa? Kemerosotan pemikiran simbolik. Jadi orang sudah tidak canggih lagi cara berpikirnya. Kemampuan berpikir simbolik itu kan berpikir yang lebih dalam antara yang dibaca dengan makna. Memahami ada makna yang lebih dalam daripada yang sekedar kelihatan. Ini kan berpikir simbolik. Tapi kita sulit. Sekarang orang tidak peka lagi dengan kode, dengan simbol. Orang maunya dijelaskan apa adanya terang-terangan. Harus bilang terang-terangan I love you baru sadar bahwa di kode-kode, di kedip-kedip, diapeli tiap hari masih nggak nyanda. Ini kemampuan berpikir simbolik namanya. Dan ya itu kalau sudah kehilangan kemampuan ini ya agak berat itu pelajarannya. Padahal orang dewasa, orang pinter kalau dalam bahasa Arab kan alim wal alim kafa bil isyarah. Orang pinter sama orang pinter itu cukup isyarat ngerti sudah. Tapi tidak ada kemampuan ini. Itu berarti budayanya sudah kelelahan. Kemudian fatalistik. Fatalistik itu sudah pasrah saja. Udahlah biarkan hancur ya hancur saja sudah. Mungkin waktunya. Selesai sudah ya. Kalau kalian mengalami ini semua, itulah kelelahan budaya, siap-siap.
kalian akan dijajah oleh budaya yang lain. Jadi tidak sekedar budayamu mati. Karena kalian tidak kreatif, maka yang bisa kalian lakukan adalah mengkonsumsi kebudayaan yang lain. Jadi tidak sekedar mati budayamu, tapi kamu dijajah. Jangan-jangan kita hari ini dijajah dan kita tidak sadar. Kenapa? Karena kita sendiri tidak kreatif dalam konteks budaya kita sendiri. Baik, jadi itu ya siklus sejarah dalam pandangan Spengler. Nah, Barat sedang mengalami ini, kata Spengler. Saya tidak tahu kalau yang kita ya. Jangan-jangan teman-teman, oh Barat baru mengalami Pak, kita sudah lama mengalami ini. Jangan-jangan begitu. Tapi ayolah kita pahami siklus itu, kita posisikan diri kita ada di titik yang mana dan kita siapkan diri kita. Karena pasti kita alami. Ya mungkin eranya teman-teman hari ini, era ini saya tidak tahu ada di titik mana, mungkin di titik civilization atau mungkin later culture, saya tidak tahu, tapi insya Allah hari ini peradaban paling tidak later culture, tapi akan masuk ke civilization dan pada akhirnya akan susut, sakit, dan mati. Nah, ini jadi perhatian kita semua ya. Cara kita memperpanjang fase kematangan, menyikapi era civilization biar tidak keliru.